semuanya, kembali lagi ke pelajaran favorit kalian yaitu fisika. Kali ini kita akan bahas tentang hukum Newton, tentang gerak. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya persamaan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, sampai hukum 3 Newton, oke? Nah langsung aja kita bahas 5 soal ini. Nomor 1, balok 2 kg ditarik dengan gaya mendatar 10 Newton pada lantai licin dari keadaan diam. Tentukan percepatan balok, kecepatan balok setelah 2 detik, jarak yang ditempuh balok setelah 10 detik. Ini bercabang ini soalnya ya. Oke, mari kita gambar ilustrasinya dulu. Nah, ilustrasinya seperti ini ya, benda 2 kilo ditarik dengan gaya 10 Newton. Yang pertama ditanya percepatan balok. Nah, berarti kita pakai hukum 1 atau 2 Newton nih. Percepatan, berarti kita pakai hukum 2 Newton ya. Sigma F itu sama dengan M dikali A, massa kali percepatan. Nah, di sini sigma F-nya itu adalah gaya yang menyebabkan benda ini bergerak. Begitu. Nah, gaya yang menyebabkan benda ini bergerak ya hanya ada satu ini, yaitu 10 Newton. Berarti 10 itu sama dengan massanya 2 kali A percepatan. Berarti percepatannya itu sama dengan 10 bagi 2, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian yang B ditanyakan kecepatan balok setelah 2 detik. Berarti ada diketahui lagi waktunya, yaitu 2 detik. Begitu ya. Yang ditanya adalah kecepatan setelah bergerak selama ini. Berarti kan kecepatan akhir gini ya. Oke. Nah, kecepatan awalnya berarti kita harus tahu kalau ada kecepatan akhir berarti ada kecepatan awal gitu ya. Nah, kecepatan awalnya berapa? Nah, kita lihat lagi dari soal. Ternyata soal ini mengatakan bahwa dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti sekarang kita tahu V0-nya adalah 0 meter per detik gitu ya. Berarti 0 ya, ditanya VT-nya. Nah, sekarang kita hitung aja pakai rumus GLBB. Masih ingatkah? VT sama dengan V0 ditambah A kali T, begitu ya. VT-nya berarti itu sama dengan 0 ditambah A kali T. A-nya ini kita sudah ketemu tadi 5, T-nya 2 detik, berarti sama dengan 0 ditambah 10, yaitu 10 meter per detik, oke? C, jarak yang ditempuh balok setelah 10 detik. Jarak yang ditempuh balok berarti S ya yang ditanya ya. Kembali lagi ke rumus GLBB ya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke. Nah, di sini V0-nya 0 ya. 0 dikali berapapun 0, jadi yang ini nggak ngefek, ditambah setengah kali A, A-nya 5 kali T kuadrat. T-nya di sini. T-nya berapa yang C? Yang C kan dikatakan setelah bergerak selama 10 sekon ya. Jadi T-nya kita pakai 10 gitu. Ya sudah, berarti ini kita masukin 10 kuadrat ya. Berarti ini 10 kuadrat berapa? 100. 100 bagi 2 berapa? 50. 50 kali 5 250 meter. Seperti itu cara mengerjakannya hukum Newton tentang gerak yang nomor 1. Nomor 2, sebuah gaya bekerja pada benda bermassa M1. Percepatan yang timbul 2 meter per sekon kuadrat. Gaya yang sama bekerja pada benda bermassa M2. Percepatan yang timbul 3 meter per sekon kuadrat. Tentukan perbandingan M1 dan M2. Kemudian percepatan yang timbul jika kedua benda digabung dan ditarik dengan gaya yang sama. Oke. Jadi coba kita ilustrasikan dulu. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, sekarang yang A itu ditanya perbandingan M1 dan M2, begitu ya. Sedangkan kita tahu hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikali A. Ini akan kita gunakan terus gitu ya. Nah, berarti di sini ya, kalau kita mau pakai FMA ya, biar gampang sigma F-nya wis anggap aja F gitu ya, karena F-nya hanya ada 1 gitu ya. Oke, berarti M itu sama dengan apa bagi apa? Iya, F per A. Sehingga di sini bisa kita tuliskan M1 banding M2 itu sama dengan F per A1 dibagi F per A2. Begitu. Nah, di sini F-nya kan sama. Berarti bisa kita coret seperti itu. Berarti kan sama aja kayak 1 per A1 ya, dibagi, ini kan dibagi toh ya. Dibagi 1 per A2. Nah, kalau dibagi pecahan seperti ini kan dibalik.
Nah, kalau dibalik jadilah A2 per A1. Nah, nilai A2 berapa? O3. A1 berapa? O2. Berarti jawabannya adalah 3:2. Selesai. Nah, untuk yang B gimana? Kalau bendanya digabung dan ditarik dengan gaya yang sama, berarti percepatannya berapa? Ini ditanya percepatannya berapa. Nah, seperti yang kita lihat dari sini, F sama dengan M kali A. Berarti A itu sama dengan apa bagi apa? F per M, gitu ya. Tapi masalahnya sekarang ini digabung ya, M1 sama M2 gitu ya. Kalau digabung kita jumlahin dulu deh masanya ya. Masa totalnya kita jumlahin dulu. Oke, berarti M1 ditambah M2 gitu. Nah, M itu kan F per A ya. Oke, F per A berarti di sini F per M1 itu berarti pakai A1 ditambah F per A2 gitu ya. Nah, terus di sini A1-nya itu nilainya adalah 2. F per 2 ditambah F per 3. Kita samakan penyebutnya ya. 2 sama 3 disamakan penyebutnya jadi 6. 6 bagi 2 3, berarti 3F ditambah 6 bagi 3 2. 2F berarti ya. Berarti hasilnya adalah 5F per 6. Gitu ya. Itu adalah M1 plus M2-nya seperti itu. Lalu kita tahu ya, kalau F itu sama dengan M dikali A, ya enggak? Nah, di sini ya, masanya itu sudah massa gabungan gitu ya. Jadi ini itu anggap aja M gitu ya, massa gabungan gitu, M di sini itu. Nah, berarti di sini F itu sama dengan massa gabungannya berapa kita nemu tadi? Oh, ini 5F per 6 kali A. Oke. Nah, kita pindah ruas yuk. Berarti ini jadilah 6F sama dengan 5F kali A. Nah, berhubung ruas kanan kiri sama-sama ada F, kita coret-coret. Nah, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti 6 itu sama dengan 5A. Berarti A itu sama dengan 6 per 5. Sehingga percepatannya itu adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu caranya mengerjakan nomor 2 yang B. Selanjutnya nomor 3. Berapa jarak yang ditempuh selama 5 sekon? Oke, di sini ada benda bergerak dikenai gaya yang membentuk sudut 60 derajat gitu ya. Gayanya adalah 20 Newton dan di sini masanya itu 2 kg seperti itu. Berapa jarak yang ditempuh setelah 5 sekon? Nah, berarti di sini ada waktu. Terus jarak, ditanya jarak. Berarti kita pakai apa? Pakai GLBB gitu ya. GLBB untuk mencari jarak kalau kalian masih ingat adalah V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. T-nya sudah ada, V0-nya ada. Benda ini kan dari keadaan diam, jadi V0-nya 0. A-nya yang nggak ada, berarti kita harus cari A-nya terlebih dahulu. Nah, pakai apa? Pakai hukum 2 Newton, begitu ya. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya pakai apakah F saja? Kurang tepat ya kalau sekedar F. Jadi sigma F-nya itu harus hasil dari ini, penguraian. F-nya ini kan digerakkan membentuk sudut 60 derajat, begitu ya. Berarti dia ini terdapat gaya yang ada di sumbu X dan ada gaya yang ada di sumbu Y. Nah, yang buat benda ini bergerak atau berpindah tempat itu apakah Fx atau Fy? Ya Fx toh, kan bendanya bergerak ke sini, sehingga Fy tidak mempengaruhi gerak benda. Jadi kita hanya menggunakan Fx. Fx sendiri, ini cara mencarinya bagaimana? Ayo pakai cos apa sin kemarin di vektor? Pakai cos. F cos 60 sama dengan M dikali A. Kita masukkan saja angkanya, F-nya 20, cos 60 setengah ya. Masanya 2, percepatannya nggak tahu. Ini 2 sama 2 tinggal coret-coret saja. 10 kali 1 10 sama dengan 2A. A sama dengan 10 bagi 2 yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya jarak berarti belum selesai. Ayo kita lanjutin.
S itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. V0-nya 0, 0 kali berapapun 0, jadi ini tidak ngefek, ditambah setengah kali A-nya 5 kali T kuadrat, 5 kuadrat gitu ya. Nah, berarti di sini 5 kuadrat itu 25 ya. 25 kali 5 125, bagi 2 berapa? 62,5 meter, seperti itu. Selanjutnya nomor 4, pada sebuah benda yang mula-mula diam dikerjakan gaya konstan sebesar 2 Newton selama 4 sekon. Jika massa benda 4 kg, maka tentukan A. percepatan yang timbul pada benda, B. jarak yang ditempuh benda. Ini sama kayak tadi ya, persis ya. Kita ditanya percepatannya dulu, ya udah berarti kita pakai F sama dengan M kali A gitu ya. Malah lebih gampang ini, nggak pakai cos lagi ya. Berarti di sini 2 sama dengan masanya 4 dikali A. Berarti A itu sama dengan 2/4 atau setengah, 0,5 meter per sekon kuadrat. Lalu ini yang opsi A ya. Untuk yang opsi B, jarak yang ditempuh benda, lagi-lagi jarak. Kalau di GLBB berarti kita pakai S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Berhubung kecepatannya 0 ya, berarti ini hasilnya 0 ditambah setengah kali A-nya setengah juga ya, 0,5 kali T-nya 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat berapa? 16 bagi 2 8 bagi 2 lagi 4 meter. Sudah. Selanjutnya nomor 5, sebuah mobil yang massanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, kemudian mobil direm dengan gaya konstan sehingga dalam waktu 5 detik mobil berhenti. A. Berapa besar gaya pengereman tersebut? B. Berapa jarak yang ditempuh mobil dari saat direm hingga berhenti? Oke, mari kita tulis dulu diketahuinya. Massanya 1 ton ya, nomor 5 ini. Masanya 1 ton, kita jadikan satuan internasional dulu ya. Berarti kilogram. 1 ton berapa kilogram? Yaitu 1000 kilogram. Kemudian kecepatannya, kecepatan awalnya 72 km per jam. Yang harus kita konversi ke meter per detik gitu ya. Nah, kilometer per jam ke meter per detik. Kilometer ke meter itu dikali berapa? Dikali 1000. Jam ke detik itu berapa? 1 jam berapa detik? 3600. Tapi posisinya di penyebut kayak gini ya, bukan dikalikan semua. Karena ini juga kilometer per jam penyebut. Berarti ini juga 1000 per 3600 begitu. Jadi ini tinggal kita coret saja. Coret. 72 bagi 36, 2 kali 10. 20. Berarti kecepatan awalnya adalah 20 meter per detik. Kemudian diberi gaya konstan ya, yaitu sebesar belum diketahui dalam waktu 5 detik. Oke, diketahui lagi waktunya adalah 5 detik. Ditanya F-nya gitu ya. Gaya pengereman. Kalau gaya pengereman artinya gaya yang membuat benda yang sedang bergerak itu berhenti kan? Berarti namanya adalah gaya gesek. Oke. Ditanya gayanya, mari kita cari dulu. Ada data kecepatan awal ya. Apakah ada data kecepatan akhir? Ada, karena dikatakan dalam waktu 5 detik mobil berhenti. Berarti kecepatan akhirnya yaitu 0 karena berhenti gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa menemukan percepatan dulu. VT sama dengan V0 plus AT. Buat apa Kak nyari percepatan? Buat ini dimasukin ke gaya gitu ya. Nanti ketemu gayanya. Oke, VT-nya berapa? 0. V0-nya berapa? V0-nya ini kita hitung tadi 20 ya. Ditambah A kali T dalam waktu 5 sekon kali 5. Pindah ruas. A5 pindah ruas ke kiri jadi min 5A sama dengan 20. Berarti A sama dengan 20 per min 5. Hasilnya min 4 meter per sekon kuadrat. Loh Kak, kok minus? Nggak apa-apa ta? Nggak apa-apa. Itu artinya ini bukan percepatan tapi perlambatan. Gitu aja kok, nggak masalah. Nah, sekarang kita cari gaya geseknya berapa? Untuk menjawab yang A ya. Berarti hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Nah,
yang ditanya ya sigma F-nya ini atau gaya geseknya ini yang ditanya gitu ya. Sama dengan masanya berapa? Masanya 1000. A-nya berapa? A-nya ini min 4. Berarti gaya geseknya yaitu min 4000 Newton. Yang artinya gaya pengereman ya yaitu sebesar 4000 Newton. Nah, tapi itu hasilnya kok minus, Kak? Nggak masalah. Minus hanya menandakan dia itu gayanya melawan arah gerakan benda. Misalnya bendanya bergerak ke kanan, gaya geseknya kan berarti arahnya ke kiri. Gaya gesek adalah gaya yang selalu melawan arah gerak benda, begitu. Oke, untuk yang opsi B ditanya apa nih? Berapa jarak yang ditempuh mobil dari saat direm hingga berhenti? Lagi-lagi jarak ya ditanya ya. S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Oke. Nah, di sini V0-nya berapa? V0-nya adalah 20. T-nya dalam waktu 5 detik ditambah setengah kali A-nya min 4 dikali T-nya 5 kuadrat. 20 kali 5 berapa? 100 ditambah ini min 4 bisa bagi 2 ya. Min 4 bagi 2 hasilnya min 2 gitu ya. Berarti ini min 2 dikali 5 kuadrat 25. Berarti ini 100 dikurangi karena minus kan. 2 kali 25 yaitu 50. Berarti jarak yang ditempuh adalah 50 meter. Seperti itu. Nah, untuk mendukung channel kami, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya ketika ada video pembahasan baru tidak ketinggalan. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya ilmu ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.